Assalamualaikum, selamat datang di channel Camai Studio. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia selalu mendengarkan cerita horor atau cerita mistis, cerita pendek di channel Camai Studio. Mimin doakan semoga dirinya selalu dijaga kesehatannya, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Untuk cerita kali ini berjudul Nyi Serunti. Mimin dapatkan dari kumpulan kisah-kisah horor di Blogspot. Mari kita mulai ceritanya. Namaku Reina. Kejadian ini aku alami saat usiaku baru 6 tahun. Malam itu kita hanya tinggal berempat, yaitu aku, ibu, adik, dan anak perempuan tetanggaku. Saat itu aku tidur dengan anak tetanggaku, Sutinah namanya. Karena ayah dan kakak sulungku sudah berangkat ke Bali 3 hari yang lalu untuk suatu urusan. Jadi, Sutinah diminta untuk menemaniku sementara waktu sebelum kakak perempuanku kembali dari Bali. Kami tidur di kamar kakakku itu, sedangkan ibuku tidur di kamarnya bersama adik laki-lakiku. Ibuku memang rajin sekali sholat 5 waktu dan sholat malam, serta mengaji hingga waktu sholat subuh tiba. Malam itu pun ibuku hendak melaksanakan sholat malam. Terdengar beliau sedang mengambil air wudhu di sumur belakang rumah yang berdekatan dengan kamar yang kami tempati. Aku dan Sutina yang sedari tadi belum bisa tidur lelap, tiba-tiba mendengar suara seorang sedang berbincang-bincang. Sepertinya itu suara ibuku. Karena penasaran, lalu kami mengintip dari lubang ventilasi kamar yang langsung mengarah ke sumur itu. Kami melihat ibuku sedang berbicara dan nampak seperti sedang berjabat tangan dengan seseorang. Namun, kami tidak melihat dengan siapa ibuku berjabat tangan. Keesokan harinya, kami bertanya kepada ibu tentang siapa yang diajaknya bicara semalam di belakang rumah. Ibuku menjawab, "Oh, itu Nyi Serunti. Dia ingin berkenalan dengan ibu," jawab ibu. Karena semalam yang kami lihat hanya ada ibu, kami berpikir mungkin saat itu Nyi Serunti berdiri terhalang di balik dinding yang tidak terlihat dari ventilasi kamar kakakku itu. Hari berlalu. Malam berikutnya, Sutinah kembali menginap di kamarku untuk menemaniku tidur. Dan seperti biasa, ibu menjalankan sholat malam. Sutinah yang terbangun dari tidur karena mendengar suara orang yang menimba air di sumur belakang rumah penasaran. Siapa yang sedang menimba? Padahal saat itu ibu terdengar sedang mengaji di kamarnya. Lalu Sutinah memberanikan diri untuk mengintipnya melalui lubang ventilasi. Alangkah kagetnya Sutinah ketika melihat tali kerekan sumur yang bergerak dengan sendirinya dan kemudian menuangkan air ke dalam bak mandi tanpa melihat ada orang yang menimbanya. Sontak Sutinah langsung melompat ke atas tempat tidur dan tengkurap menutup kepalanya dengan bantal. Aku yang tadinya tertidur kini terbangun karena ulahnya Sutinah. "Ada apa, Tin?" tanyaku heran. Sutinah tak menjawab pertanyaanku. Dia hanya menunjuk ke arah ventilasi kamar dengan wajahnya yang tetap ditutupi bantal. Beberapa saat kemudian, aku mendengar suara ibuku berbincang-bincang lagi dengan seseorang. Dan aku pun penasaran, dengan siapa sih ibu berbicara tengah malam begini? Apa ayah dan kakakku sudah datang ya? Batinku. Karena enggan berjalan keluar kamar, aku pun memutuskan untuk mengintip dari kamar ventilasi kamar itu. Setelah aku intip, aku melihat ibu sedang berbicara dengan sesosok wanita berbaju putih seperti daster dan berambut sangat panjang. Ibuku tampak berjabat tangan dengannya. Sosok wanita tersebut parasnya sangat cantik dan ibuku tampak akrab dengan wanita itu. Tapi aku belum pernah melihat wanita itu sebelumnya karena aku masih kecil saat itu. Aku tidak tahu apa itu manusia atau hantu, jadi tidak merasa takut sedikit pun. Keesokan paginya, aku mendengar ibu dan Sutinah sedang bercerita tentang peristiwa yang terjadi semalam. Aku dengar Sutinah berkata kalau ia nggak mau menginap lagi di rumahku. Aku yang juga penasaran akhirnya ikut nimbrung dengan mereka dan menceritakan apa yang kulihat semalam. Kemudian ibuku menceritakan kepada kami kalau wanita yang tadi malam bersamanya adalah Nyi Serunti. Beliau adalah cucu dari Nyi Kanjeng dari Laut Selatan. Aku suka dengan suaramu ketika mengaji
Teruskan saja yang kau lakukan itu, sebab itulah yang membuat hidupmu damai. Dan tak pernah ada orang yang sepertimu yang tinggal di rumah ini sebelumnya. Orang-orang yang tinggal di sini sebelum kamu adalah mereka yang suka bermaksiat dan jauh dari agamanya. Keluargamu adalah keluarga yang kelima yang tinggal di rumah ini dan mampu bertahan hidup. Semua yang pernah tinggal di rumah ini sebelumnya telah meninggal berturut-turut. Aku tahu kau orang dari jauh yang merantau ke sini. Aku akan menjagamu beserta anak cucumu, dan aku akan membantu segala kebutuhanmu. Aku akan membuat ladangmu subur, tak akan kubiarkan kau susah. Akan kubuat sumurmu tetap terisi air walau sedang musim kemarau sekalipun. Itulah yang beliau sampaikan, kata ibuku. Tapi ibu yang hanya percaya kepada Tuhan tak meminta apapun kepada Nyi Serunti. Dan ibu berkata kepada beliau bahwa ibu cukup senang hanya berteman dengannya, tanpa meminta apapun darinya. Tetapi selama 2 tahun tinggal di sana, setiap musim paceklik, keluarga kami tak pernah merasakan kesusahan seperti yang dialami oleh warga desa di tempatku tinggal. Sawah ladang kami tetap subur walaupun pada musim kemarau. 2 tahun kemudian, ibu dan ayah memutuskan untuk kembali ke Bali. Tak lupa, ibu pun berpamitan kepada sahabatnya, Nyi Serunti itu. Beliau berpesan kepada ibu, "Dimanapun engkau tinggal, jika kau butuh bantuan, sebut saja namaku, maka aku akan segera datang untuk membantumu nak," ucapnya sambil memeluk ibuku. Dan ibu hanya tersenyum sembari melepaskan pelukannya. Ibuku hanya mengucapkan terima kasih kepadanya, dan kami pun kembali ke tanah kelahiran kami. Setelah aku besar, baru kami menyadari bahwa Nyi Serunti itu adalah makhluk alam lain. Tapi aku tidak mengetahui bahwa Nyi Serunti itu jin muslim atau jin non-muslim. Yang pasti, ia suka dengan ibu karena sikap ibu yang selalu mengaji dan sholat tengah malam. Dan yang aku salutkan dari ibuku, walaupun ia tahu Nyi Serunti bukan dari manusia, ia tetap tenang dan tidak takut, karena yang dia takutkan hanya kepada Tuhan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia mendengarkan cerita ini sampai selesai. Yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share, serta meninggalkan komentarnya agar tidak tertinggal video terbarunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.